Iya pemirsa, kembali lagi bersama saya Andel. Dalam segmen ini kita akan menggali lebih banyak lagi tentang seorang penata tari. Gimana? Dengar-dengar Kak Irna sendiri dari teman-teman nih punya sanggar sendiri. Apa sih namanya sanggarnya? Nama sanggarnya Sanggar Seni Sulu Banua. Kalau tempatnya di Gor Pembataan, Gedung Bulu Tangkis di bagian belakang. Oh, dekat pendopo. Oh iya, dekat pendopo. Oke deh. Aksesnya aman, mudah aja. Mudah dicapai. Strategis juga. Oke. Nah, kira-kira nih kegiatan apa aja sih yang dilakukan di sanggar kakak sendiri? Kegiatan seperti biasa, rutinitas itu latihan. Mulai dari olah tubuh, adik-adik di sanggar. Kadang-kadang kalau ada event, mereka juga siapin kostum, segala sesuatunya. Pokoknya segala sesuatu yang mulai persiapan dalam tarian kegiatan. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, ada berapa jenis tarian sih yang diajarin di sanggar kakak? Jenis tarian sebenarnya banyak. Yang paling utama itu kalau untuk pemula biasanya kita ajarkan untuk tarian klasik. Karena tarian klasik itu kan geraknya adalah gerak baku. Jadi mereka harus mempelajari dulu itu, baru kemudian setelah mereka sudah mulai peka dengan gerak-gerak, baru nantinya diajarkan kepada tarian yang lain. Selain tari klasik, ada juga tarian rakyat. Tarian rakyat kan semacam tari pergaulan atau berupa bentuk karya tari yang kita bikin. Kalau karya tari itu kita mencari sumber untuk membuat suatu cerita, misalnya dari legenda, cerita rakyat atau kehidupan masyarakat sekeliling. Itu yang kita buat. Tarian seperti apa, kolaborasi gitu? Iya, ekspor gerak, misalnya dari gerak-gerak kontemporer digabung dengan gerak tradisi supaya tradisinya nggak hilang. Oh gitu, oke deh. Nah, di Kabupaten Tabalong sendiri kan banyak sekali tuh sanggar seni selain di tempatnya kakak. Kira-kira antara sanggar seni satu dengan sanggar seni yang lainnya tuh ada perbedaan apa atau ciri khasnya? Ada nggak? Kalau ciri khas untuk pasti itu ada kan ya. Kita tidak membicarakan ini dari sanggar orang, sanggar kita sendiri. Misal kita harus mempunyai ciri, karena ciri itu menurut saya adalah suatu identitas, yang mencerminkan karakter kita. Nah, jadi di sanggar kita harus memiliki ciri khas tersebut. Misalnya dari bentuk gerak, dari segi gerak, tarian kita seperti apa, kemudian kostum. Begitu kita perform misal, atau ada tampilan yang memakai jasa kita gitu kan, orang-orang sudah tahu, oh ini pasti dari Sanggar Seni Sulu Banua nih. Nah, kan gitu kan. Dari kostumnya juga sudah bisa dilihat. Bisa dilihat. Ini pencirian sebagai identitas kan. Nah, di belakang kita nih banyak sekali nih aku lihat penghargaan nih. Nah, kalau boleh di-share sama pemirsa di rumah nih, sanggar kakak ini dalam bentuk apa aja sih yang udah diraih? Penghargaan dan prestasi di lingkup Kabupaten Tabalong. Biasanya kalau ada event kita ikut yang diadakan oleh dinas pemerintah atau instansi terkait, seperti dari dinas kebudayaan yang biasa mengadakan kan, dinas kebudayaan pariwisata. Seringkali kita meraih prestasi, juara-juara, paling tidak kalau nggak juara 1, 2 ya masuk peringkat lah. Kemudian kalau ada juga kan biasanya event yang diadakan oleh swasta gitu kan, alhamdulillah juga kita ada prestasi. Yang biasanya ada juga teman-teman dari perkumpulan pustaka, kan mereka adakan acara kegiatan tahunan Tabalong Ethnic Festival itu kan. Iya, betul. Tabalong Ethnic pertama itu kita mendapat peringkat sebagai sanggar seni Banjar terbaik, dan tahun-tahun berikutnya melalui proses
kurasi, karena itu kan perlu penilaian dan segala macam itu kan. Tanpa melalui proses kurasi kita tidak akan diikut sertakan. Makanya kami juga sebagai pegiat seni Tabalong juga berterima kasih kepada teman-teman dari pusaka juga yang mengadakan itu tersebut, juga dari Dinas Kebudayaan, pariwisata, sehingga kita selalu bisa mengekspresikan, menuangkan inspirasi kita melalui kegiatan seni. Ada sedikit tambahan lagi mengenai sehubungan dengan prestasi kita di Sanggar. Kalau prestasi itu tidak akan kami capai jikalau saya tidak memiliki saudara-saudara saya, adik-adik saya di Sanggar, teman-teman yang selama ini sudah solid. Kita saling dukung antara satu dengan yang lain. Sudah kayak keluarga sendiri gitu. Tanpa adanya mereka, prestasi tidak akan tercapai sampai seperti ini. Oke deh. Nah, saya sungguh sangat bersyukur sekali karena mereka ada bersama saya. Oke. Pengaruhnya sangat besar juga ya untuk kemajuan dari Sanggar sendiri. Iya, betul. Nama Sanggar ini kan tadi namanya Sanggar Sulu Banua. Kira-kira dari nama itu, kenapa sih jadi nama itu yang dipilih? Apa sih historinya nih, sejarahnya? Sebenarnya banyak nama-nama lain yang bisa digunakan kan seperti itu. Kenapa jadi Sulu Banua? Seperti kita ketahui dari bahasa Banjar, Sulu itu kan semacam penerang. Kayak obor gitu? Iya, semacam obor. Kalau gelap kan kita pakai Sulu, jadi terang. Banua itu adalah wilayah kita. Ya, jadi harapan kita itu dengan menggunakan nama Sulu Banua, semoga kita dapat memberikan sedikit sebagai inspirasi atau pencerahan. Pencerahan untuk Banua dengan kita selalu berkarya gitu ya. Dengan karya kita ini membawa kebaikan kepada Banua. Banua sendiri khususnya ya. Seperti prestasi kan gitu kan. Oke. Apalagi bisa ditiru atau bisa diapresiasikan untuk sanggar-sanggar lain ya. Betul. Nah, selanjutnya nih, kakak kan seorang penata tari nih. Kalau untuk penata tari sendiri, apakah wajib atau satu keharusan nih memiliki sanggar sendiri? Sebenarnya tidak harus ya. Tapi kalau lebih kepada memiliki suatu wadah itu kan kita lebih mudah untuk mengumpulkan banyak orang, untuk membuat suatu tempat untuk berkumpul, sehingga kita lebih mudah untuk membuat satu karya, berdiskusi untuk menuangkan inspirasi, berekspresi di sinilah gitu ya. Nah, selanjutnya nih, dengan kakak kan sudah punya sanggar sendiri gitu kan, ada pengaruhnya nggak sih untuk seorang penata tari sendiri? Pengaruh positif ya kalau kita memiliki sanggar untuk seorang seperti saya. Yang pertama itu kan orang akan menilai, memandang bahwa sudah mampu nih gitu ya. Mungkin seperti itu. Sehingga kalau kita mau mengajak orang untuk meminati itu kan kita sudah memiliki wadah. Nah, kita bisa mengajak orang latihan di tempat kita atau di sanggar. Kalau tidak memiliki sanggar, kita bingung latihan mana nih? Ini sanggarnya di mana gitu ya. Ringkasnya seperti itu. Banyak hal-hal lain lagi yang lebih menguntungkan, lebih positif ya kalau kita memiliki sanggar. Yang pastinya orang mudah untuk mengenali identitas sendiri ya. Nah, pemirsa, ternyata untuk menjadi seorang penata tari itu memang diawali dari sejak kecil ya, biar bisa menjiwai dengan gerakan-gerakan yang diciptakan. Oke deh pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini Kak Irna sendiri akan membagi tips pada kita semua. So, tetap di Profesiku.